Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita belajar fisika dengan Miss Rahmi. Kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis, ya, berkaitan dengan bejana berhubungan. Ya, bejana berhubungan itu apa ya? Nah, ini ada ilustrasi, ini ada gambar gimana? Kayak gimana sih bejana berhubungan itu? Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini salah satu contoh dari bejana berhubungan. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, ada berbagai manfaat yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari dari ditemukannya konsep tekanan hidrostatis ini. Ya, salah satunya adalah bejana berhubungan. Ya, jadi bejana berhubungan itu adalah salah satu manfaat dari eh, tekanan hidrostatis yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, sebenarnya konsep bejana berhubungan ini simpel banget. Nah, kayak sifat air pada umumnya, ya, di mana air akan berubah bentuk mengikuti wadahnya. Ya, perhatikan gambar ini, ya. Dia akan mengikuti bentuk wadahnya, ya, walaupun dia dalam satu bejana yang bentuknya berbeda-beda, ya, dia akan sama bentuknya, ya, sesuai dengan wadahnya. Ya, ketika kita punya wadah berupa bejana yang saling berhubungan, tinggi permukaan airnya akan merata di seluruh bagian bejana tersebut. Nah, seperti ini. Ya, kalau dia bentuknya sama, atasnya rata. Ini bentuknya berbeda pun, ya, karena dia bawahnya berhubungan, maka tingginya ini akan rata sama, gitu. Ya. Nah, gambar berikutnya juga, ya, kalau dia dalam bentuk kalau bejana ini dimiringkan, ya, tapi airnya tetap dalam kondisi yang lurus, yang rata. Ya, ini konsep dari bejana berhubungan. Nah, kita lihat rumus bejana berhubungan. Perhatikan ini, ya. Bejana berhubungan, kita lihat ini adalah air. Air yang dalam kondisi normal, ya. Kemudian air ini diisi dengan minyak, ya. Maka air akan turun bagian kanan dan naik di bagian kiri. Nah, bagian kiri ini, ya, ini dikasih batas, ya, dikasih batas nih. Ya, bagian kiri ini disebut dengan tinggi air, ya, karena tinggi air ini akan naik tingginya, dan ini dinyatakan dengan tinggi air atau H1. Dan minyak yang kita masukkan ini termasuk yang kuning ini, ya, ini adalah tinggi minyak, H2-nya. Nah, dari sini kita lihat eh, bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair sejenis dalam keadaan seimbang, permukaannya secara merata tadi, ya. Kemudian dicampur dengan minyak, maka tingginya akan berubah. Ya, tingginya akan berubah, dan kita batas ukurnya kita perubah, ya, sebagai sebatas minyak itu berada, ya. Nah, rumus bejana berhubungan seperti apa? Ternyata tekanan di sini, ya, ini yang di batas minyak dengan tekanan yang berada di air sini itu sama. Ya, makanya kita pakai rho, G dan H, ya. Ini kita, ya, masuk sini rho GH, ya, G rho untuk rho 1 untuk massa jenis 1 air, ya, G-nya gravitasi bumi, H-nya ketinggian H1 di sini, ya. Kemudian rho 2-nya massa jenis minyaknya, ya, H-nya H2 dan G-nya gravitasi bumi. Karena gravitasi buminya sama, ini kita boleh begini. Nah, ya. Jadi persamaan kita menjadi yang ini. Rho 1 H1 sama dengan rho 2 kali H2, ya. Nah, apa sih rho 1 itu? Nah, rho 1 adalah massa jenis 1, ya. Mungkin minyaknya bisa dihapus, ya, tergantung dari bendanya. Kalau di gambar ini air, ya. Rho 2-nya adalah massa jenis 2, tinggi H1, ya. Tinggi permukaan zat cair 1, dan H2 adalah tinggi permukaan zat cair 2, ya. Nah, contoh bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama adalah kita lihat, ya, dia air di dalam teko. Mulut teko memiliki bentuk berbeda dengan badannya, memiliki permukaan air tetap terlihat mendatar. Nah, ini seperti ini. Ya, ini contoh dari bejana berhubungan dalam kehidupan sehari.
Ya, yang kedua alat pengukur kedataran suatu permukaan biasa disebut water pass. Nah, ini tukang bangunan ya, biasa menggunakan ini. Ya, dia akan mengukur tingginya harus sama nih, kayak misalkan memasang kalau ini dia sedang memasang cermin ya, bagaimana ini pipa ini diisi air, jadi airnya harus sama, tinggi sama. Nah, itu berarti batasnya ya, biar nggak miring gambarnya ya. Biasanya pemasangan ubin apa porselin ya di kamar mandi juga seperti itu ya, bisa menggunakan water pass seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah penyaluran air melalui selang pada tempat dengan ketinggian yang sama ya, bisa menggunakan prinsip dari bejana berhubungan. Nah, kita lihat sekarang contoh soalnya ya. Pada sebuah pipa U terdapat air, massa jenisnya 1000. Kemudian dimasukkan zat cair lain sehingga mengisi 10 cm di bagian kiri. Kita lihat gambarnya. Ya, bagian kiri di sini mengisi 10 cm di bagian kiri, berarti ini 10 cm. Ya, ini kita bisa tulis, berarti H1-nya adalah 10 cm. Ya, tulis ini aja ya. Kita tulis diketahuinya. Habis ganti putih deh tulisannya. Ya, biar jelas. Jadi diketahuinya itu massa jenisnya adalah 1000 ya. Kemudian apalagi H1 ya, ketinggian cairan lain di kaki kiri ya, ini kaki kanan, ini kaki kiri. Kaki kiri itu 10 cm gitu ya. Jika diketahui beda ketinggian permukaan zat cair adalah 1 cm. Nah, ini harus diperhatikan. Perbedaan tinggi. Jadi tinggi ini dengan tinggi ini, habis garisnya miring ya, maaf. Ulang dulu. Tinggi permukaan H1 ya. Nah, dengan permukaan ini bedanya adalah 1 cm. Nah, berarti H2 tingginya berapa? Berapa tinggi H2? Iya, karena ini 10, kan ini kan sama nih. Iya kan? Ini tingginya sama nih. Nah, karena ini 10 cm, ini di atas selisihnya 1 cm, berarti sisanya H2-nya berapa? Iya, H2-nya kita tulis ini ya. Berarti H2-nya 10 cm dikurang 1 cm sama dengan 9 cm. Nah, ini ya. Rho H1 dengan H2. Nah, baru deh. Ini Rho 1 ya. Rho 1 atau Rho 2 nih? Massa jenis air. Oh, Rho 2. Oke, berarti ini Rho 2 air ya. Ini air, ini zat lain. Oke, kita lihat atau gini, kalau kamu biar nggak bingung ya, kamu kasih kodenya jangan 1, 2. Ya, sesuai dengan benda yang ada di pipa U-nya. Misalnya H2 tadi apa dibilang? Zat cair. Oh, kita nggak tahu, kita boleh ganti C. Saya hapus deh. Ya, bisa hapus. Ini tanda 1, 2-nya. Ya. Oke, yang ini berarti tadi C ya, karena zat cair lain. H1-nya juga punya zat cair lain, yang ini punyanya air. Nah gitu ya. Jadi pasangannya itu Rho zat cair, H zat cair sama dengan, oh maaf, ini air ya. Ini berarti Rho air dikali H
air. Itu pasangannya. Nah, setelah ini jangan sampai salah masukkan. Ya, massa jenis zat cair ini yang ditanya. Oke. Tinggi zat cair berapa? Oh, 10 cm. Ya. Nah, massa jenis air berapa? Ini satuannya kita tulis ya. 1000 kg per meter kubik. Oke. Kita tulis di sini 1000 kg per meter kubik. Nah, dikali HA-nya berapa? 9 cm. Oke, kita cm-nya kita bisa coret ya. Udah kita dapatkan rho C sama dengan 1000 kali 9 ya, 9000 ya, 9000 kg per meter kubik ya, dibagi dengan 10. Nah, berarti massa jenis zat cairnya adalah 900 kg per meter kubik. Ya. Oh iya, sekarang wis tanya ya, perlu nggak sih dirubah satuan dari H ini? Karena massa jenis di sini kan meter, sedangkan H di sini sentimeter. Kok bisa dihitung tidak perlu dirubah? Kenapa? Kenapa nggak harus dirubah? Ya, ini ditegaskan karena dia rumusnya sama, rumusnya suatu rumus perbandingan. Ya, kalau kita tuliskan bisa seperti ini, sentimeternya bisa disederhanakan atau bisa dicoret, ya, atau bisa saling membagi. Ya, kalaupun kamu menjadikan meter itu boleh, tapi nanti hasilnya juga akan sama, gitu, ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita lihat contoh soal nomor 2. Sebuah pipa U diisi dengan dua cairan yang berbeda. Gambar berikut, lihat, perhatikan. Jika massa jenis rho 1 0,8, rho 2 1 gram per cm kubik. Dan H1 10 cm, maka H2 berapa? Nah, karena di sini tidak dijelaskan air, minyak, parafin atau apa ya. Nah, maka kita tetap menggunakan rho 1 dan angka 1 dan 2 ya. Ini kita langsung saja, kalau ini bisa ya. Kita langsung masuk saja, rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Ya, massa jenis satunya berapa? 0,8 gram per cm kubik ya, dikali H1-nya 10 cm. Nah, sama dengan rho 2-nya 1 gram per cm kubik dikali H2 yang ditanya. Nah, ya. Nah, kalian lihat rumus perbandingan, rumus ini suatu rumus perbandingan, ini sama dengan ini. Nah, satuannya boleh disederhanakan, tinggal 0,8 dikali 10 adalah 8 cm sama dengan H2. Nah, langsung ketemu jawabannya. Ya, jadi tinggi H2 adalah 8 cm. Ya. Nah, selanjutnya ini latihan soal. Ya, silahkan kalian coba, ya, kalian kerjakan dengan hati-hati, dengan teliti dan dengan serius ya. Jangan lupa dimulai dengan baca basmalah. Ya. Kalau sudah selesai, silahkan. Oh ya, kerjakannya boleh disalin dulu soalnya, kemudian kalian kerjakan, dilengkap dengan caranya, ya, ditulis di buku tulis lengkap dengan caranya, kemudian kirim ke LS. Baik, itu aja ya pembahasan kita tentang beja dan berhubungan. Ya, silahkan di like dan subscribe-nya Miss Tunggu. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan dan manfaat untuk orang banyak. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.